Kalau sampai Prabowo, saya akan pimpin rakyat untuk melawan mereka, berjuang sampai titik darah menghabis cadar, saudara. Siapa saja coba-coba ganggu habaib, habisi di tempat, jangan dikasih hati, saudara. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Kalau nggak mau, kabur aja ke Yaman. Goblok, masa presiden ngomong begitu? Setelah Rizik ya kepanasan mendengar pidato Pak Prabowo, sekarang giliran si Bahar kesurupan. Kaum-kaum ini coba ingin mengadu domba sesama anak bangsa. Mereka itu belum bisa menggantikan budaya kita, berarti kita masih menang. Tapi kalau mereka itu sudah bisa untuk mengganti budaya kita dari A sampai Z, termasuk bagaimana cara kita mengekspresikan rasa cinta kepada Nabi Muhammad dan ahli bait Nabi, mau diganti oleh budaya mereka yang mereka bawa dari tanah leluhur mereka, padahal mereka kesini mau. Ya, ini udah sangat keterlaluan ya. Maka kalau saya bertanya, apakah ada penceramah yang memiliki mulut lacur? Saya yakin 1000% masyarakat Indonesia akan jawab dengan kompak dan sepakat akan menjawab Bahar Smith dan Rizik Syihab. Ya, karena selalu menggunakan agama gitu untuk memprovokasi, untuk memfitnah. Astagfirullahaladzim ya. Untuk membunuh karakter siapapun, terutama pemimpin di Indonesia ini yang memang gak sejalan dengan pergerakan mereka, dengan harokah mereka, dengan pola pikir mereka, dengan amaliyah mereka. Walaupun Allah udah bongkar aib mereka, mereka itu bukan keturunan Nabi gitu. Selama ini kan mereka berlindung di balik itu. Setelah Rizik ya kepanasan mendengar pidato Pak Prabowo, sekarang giliran si Bahar kesurupan. Ya, Pulang aja, si Bahar pulang. ini ya kan yang mengaku Ya, habaib, ke Tarim sono. Tapi coba dengar ceramahnya. Tidak ada isi ceramah dia yang menyejukkan. Betul, Bu. Semuanya provokator, menghina pemimpin di negara Republik Indonesia ini, merendahkan Bapak Prabowo Subianto. Macam pangkat dia lebih tinggi daripada presiden lagi. Padahal dalam agama Islam kita diwajibkan untuk taat kepada pemimpin, bukan kowar-kowar kayak ini nih, kayak cacing kepanasan. Yang seluruh Indonesia, khususnya umat Muslim, gak usah kalian dengar orang-orang kayak gini. Apa yang kalian pelajari agama dari orang seperti ini? Hanya menebar kebencian, menghina merendahkan pemimpin. Kok banyak pengikutnya? Aneh kalian ini. Ada nggak isi ceramahnya ya yang baik? Berkata-kata aja kayak apa ya? Kayak orang kesurupan. Kata si Bahar, dengar tolong katanya. Macam betul aja kau. Kata dia kan sampaikan, hai Prabowo, coba kau lihat di NTT ada anak yang mati bunuh diri. Kenapa? Nggak punya uang untuk membeli buku. Terus kau bilang rakyat Indonesia ini adalah rakyat yang paling senang. Dari mana katanya? Omon-omon. Kau kalau menyalahkan ya masalah anak yang di NTT, kau salahkan RT-nya, RW-nya, lurahnya, camatnya, ya bupatinya, wali kotanya, gubernurnya, bukan langsung ke presiden. Paham kau? Jadi kau mesti paham dulu. Karena tiap-tiap daerah ada kepala pemimpinnya. Bukan langsung kau salahkan Prabowo Subianto. Lagipun kau siapa? Sok mengatur-ngatur Prabowo Subianto kau. Kau cuma sampah masyarakat yang berkedok ulama, tapi provokator. Betul. Ulama yang mengajarkan agama seharusnya membawa kedamaian, bukan membawa ya kan kebisingan. Habis itu menebar kebencian. Kok banyak pengikut kau sementara tak ada didikan agama yang baik yang kau ajarkan kepada tuh orang-orang yang mendengar isi ceramah kau itu. Ya, buat kalian yang mendengar si Bahar ini, buka mata kalian itu. Coba kalian dengar dulu. Ada nggak isi ceramahnya yang menyejukkan hati, yang membuat kalian jadi orang lebih baik? Nggak ada. Belajar agama sama ustadz kita sendiri, dari negara kita sendiri, yang membawa kalian semua itu ya untuk jalan kebaikan. Betul. Untuk menjadikan kalian itu menjadi lebih baik. Bukan kayak gini manusianya, yang kalian dengar ceramahnya macam bodoh. Terus kata si Bahar, terus kau bilang rakyat Indonesia ini adalah rakyat yang paling senang. Ya memang paling senang. Buktinya kau bisa kawar-kawar di negara Republik Indonesia ini. Nggak ditangkap kau, kurang senang apa kau? Mencari uang, ya, dengan ceramah yang menyesatkan umat Islam. Dari mana omon-omon kata dia, kalau urusan rakyat harus ada uang. Betul. Anda lihat betul. Padahal semua
apa yang kau ucapkan tidak betul. Kebutuhan rakyat semua perhitungan dia. Yang perhitungan siapa? Semua pejabat dari RT, RW, Bupati, Wali Kota, Gubernur butuh rakyat kalau ada maunya doang. Udah jadi lupa sama rakyat. Ya nggak usah kau pilih. Ya ngapain kau pilih orang yang lupa sama rakyat? Makanya ya biasakan memilih orang yang memang murni untuk kepentingan masyarakat. Lupa sama janji-janji, betul. Kalau mereka lupa sama janji-janji, ya kau suruh orang yang memilihnya untuk menagih janjinya. Bukan kau yang membakar orang di situ ya kan, memprovokatori orang untuk apa? Untuk berbuat keburukan, untuk menilai presidennya, pemimpinnya sendiri dengan pemikiran yang tidak benar seperti yang kau tanamkan. Kata dia rakyat dibiarkan susah. Rakyat yang mana yang dibiarkan susah? Kau nggak lihat tuh programnya Prabowo Subianto? Untuk siapa? Untuk rakyat Indonesia. Rakyat terus dibohongi. Yang mana yang dibohongi? Kau sebutkan yang mana yang dibohongi. Jangan ngebacot aja kau, ya kayak kera kelaparan kau kayak gini-gini kau. Kata dia saudara-saudara di Aceh masih berantakan. Pola pikirnya keren. Bukan urusan kau itu. Kalau kau rasa masih berantakan, kau bantulah kurangkan harta kau. Dan cuma ngebacot aja kau. Presiden sibuk keluar negeri, enggak urusan kau. Kalau presiden mau keluar negeri, memang kau siapa? Mau ngatur presiden, enggak boleh keluar negeri. Presiden sibuk pegang map. Jadi budaknya Donald Trump. Kalau tak tahu jangan memfitnah kau, ya. Katanya keturunan daripada Nabi Muhammad SAW, tapi tingkah lakunya seperti Dajjal. Tak pantas kalian ini mengaku zuriat daripada Nabi besar Muhammad SAW, karena kelakuan kalian ini sama seperti Abu Jahal. Betul, emang bukan Bu. Presiden ngomong Indonesia gelap, apa benar? Kalau ada rakyat, bukan kalau ada wilayah Indonesia gelap itu buram. Hei, ini rakyat. Presiden ngomong kayak begitu, betul? Kalau nggak mau kabur aja ke Yaman. Goblok kau dan goblok bengak. Kau menggoblok-goblokkan presiden. Kau pikir kau siapa? Berkaca diri kau. Kau hanya menumpang di negara Republik Indonesia ini. Kaca Bahar. Ya. Kaca. Sekali lagi buat seluruh umat Islam di negara Republik Indonesia ini. Kalau ada orang kayak gini, ya yang isi ceramahnya hanya menghina merendahkan pemimpin, sebaiknya kalian tinggalkan isi ceramahnya. Cari tuh ustaz kampung yang membuat kalian itu menjadi lebih baik, bukan menjadi orang yang tidak baik. Ini semua yang diajarkannya, tidak ada yang benar. Apa agama yang diajarkan sama dia ini? Menghina pemimpin, merendahkan pemimpin, seolah-olah ya kan, dia ini pangkatnya lebih tinggi daripada Prabowo Subianto. Kok bisa orang kayak gini mengisi ceramah ya kan, dibanjiri oleh umat muslim? Banyak ya pengikutnya Ya, ya. coba buka mata kalian itu yang mendengarkan ceramah si Tungki ini satu ini. Kalian buka telinga kalian itu. Apa coba yang kalian dapat manfaat dari isi ceramah dia ini? Selain menebar kebencian kepada pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Sekali aku bilang, dalam Islam wajib hukumnya kita taat kepada pemimpin. Kok usah didengarkan orang seperti ini. Yang harus kalian dengarkan adalah pemimpin tertinggi di negara Republik Indonesia ini, yaitu Prabowo Subianto. Kenapa Prabowo Subianto bilang kalau mau kabur aja ke Yaman? Karena memang kebanyakan ya orang Yaman yang merusak di negara Republik Indonesia ini, mengajarkan ajaran agama Islam yang sesat, mengaku nasab dari keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi tingkah lakunya tidak ada yang meniru daripada Nabi Muhammad SAW. Kelakuannya tak lain seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan sama seperti Dajjal, hanya menebar ya kan kebencian. Kok bisa kau ya memberikan ceramah, tapi isi ceramah kau cuma provokator? Rusaknya negara, ya rusaknya negara Republik Indonesia ini, umat Islamnya. Karena apa? Karena berguru kepada orang yang salah. Orang yang tahu agama tapi tak tahu menjaga lisannya. Orang kalau tahu agama, dia akan tahu bagaimana caranya menghormati pemimpin. Dia akan tahu menjaga lisannya, bukan macam kera kelaparan ya kan. Prabowo macam betul aja kau di negara Republik Indonesia ini. Seolah-olah pangkat lebih tinggi daripada Prabowo Subianto. Udah bersyukur kau tinggal di negara Republik Indonesia ini. Ya, menghina pemimpin masih didiamkan kau. Itu pun kawar-kawar juga kau. Kalau aku presidennya, kusikan habis, ya. Bila perlu, tuh balikkan ke negaranya, biar aman negara Republik Indonesia ini. Indonesia mau aman, bukan mau Yaman. Betul. Muak kita dengan orang-orang yang katanya tahu agama, tapi kerjanya provokator, yang menghasut umat Islam untuk membenci pemimpinnya sendiri. Ya sekali lagi, 50 kali lagi buat kalian tuh yang suka tuh mendengar ceramah si Tungki satu ini. Ya stop, berhenti. Kita kalau mendengarkan ya kan ustadz, setidaknya kita yang tak baik menjadi lebih baik. Dia memberikan ketentraman, kedamaian hati, bukan provokator kayak gini. Ya ngomong, hei Prabowo macam betul aja kau.
Macam lebih tinggi pangkat kau daripada Prabowo Subianto. Berkaca diri, udah aku bilang ya, pantas memang Prabowo Subianto bicara seperti itu. Kalau mau kabur-kabur aja, mau ke Yaman kabur sekalian, berambus dari negara Republik Indonesia ini. Coba itu ya. Ibu ini udah mewakilin jutaan masyarakat Indonesia ya. Soal apa namanya keresahan yang dialami oleh masyarakat Indonesia soal si Bahar ini dan si Rizik ya, yang memiliki mulut lacur. Tapi jangan heran teman-teman, jangan heran kalau mereka itu bertingkah seperti itu. Ya, siapapun yang jadi presiden pasti kena hina, kena caci, kena fitnah. Kenapa? Ya orang bukan negara mereka ini Indonesia. Indonesia kan bukan negara mereka. Mereka juga ngotot pengen ada khilafah, nggak ngakuin Pancasila, ya, nggak Bhinneka Tunggal Ika, ya. Jadi wajar. Emang bukan negara mereka ini, makanya diacak-acak terus dengan isu-isu ya seperti ini. Ya, bukan bikin adem suasana, malah bikin panas gitu. Lagian nih pemerintah, udahlah, ini yang kayak gini udah. Coba di zaman Pak Soeharto nih, udah hilang ini orang-orang begini nih ya. Sepakat nih masyarakat Indonesia udah gerah bener dengan kepongahan cucu palsu ini. Yang nggak tahu malu ya, muka tembok kuping kenceng. Ya, jadi emang bukan ulama. Tadi si ibu aja ngerti loh ya, umat Islam itu diajarkan untuk mentaati pemimpinnya, menghargai, menghormati pemimpinnya. Atiullah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Itu ahli sunnah wal jamaah pemahamannya. Nah kalau pola mereka kan kayak begitu tuh ya, nggak taat, nggak menghormati pemimpinnya, berarti kan khawarij itu. Tapi ngaku ahli sunnah wal jamaah, nebengnya di NU. Ya, mudah-mudahan orang-orang kayak gitu segera binasakan lah. Ya, khutbah sapa wa da makadar hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.